Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka dari kelas 11 DKJ 1 yang ingin mengerjakan tugas mikrotik dari Pak Dwi. Pertama yang harus dilakukan adalah mencolokkan mikrotik. Lalu kalau udah ada MAC addressnya kayak gini, kita tinggal connect aja. Kalau udah masuk di sini, kita langsung ke wireless. Terus di sini ulang 1 dipencet, lalu di checklist. Kalau udah di sini kalian masuk ke interface ya, modenya ganti jadi station pseudo bridge apply oke. Lalu di sini kita scan, terus kita start, kita cari wifi yang mau kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan wifi yang SSID-nya tuh KKK. Di sini kita pencet lalu kita connect. Kalau udah kita masuk lagi. Terus di bagian scan listnya ini kita samakan frekuensinya 2457. Terus frekuensinya kita ganti jadi auto. Kalau udah seperti ini kita apply terus oke. Kalau udah kita lanjutnya ke security profile. Defaultnya kita klik 2 kali. Lalu modenya ganti jadi dynamic key. Checklist WPA2 PSK. Lalu masukkan PW-nya. Kalau udah kita apply dan oke. Terus kita lihat kalau udah R ini artinya reachable, berarti dia udah tersambung. Kalau udah kita ke IP terus ke DHCP client, kita tambah interface-nya, kita ganti jadi ulang 1, terus kita oke. Kalau udah kita ke addresses, kita tambah lagi ini buat ether 2 nya. Apply lalu oke. Lalu habis itu kita ke DHCP server, kita ke DHCP setup, lalu kita pilih untuk interface itu pakai ether 2. Terus kita next dan oke. Kalau sudah, selanjutnya kita ke DNS. Di sini kita masukkan 8888. Terus di bawahnya adalah 8844. Apply lalu oke. Kalau sudah, di sini kita lanjut ke firewall. Kita kenak, lalu klik tambah. Di sini actionnya itu harus masquare. Generalnya dipastikan SFTNA. Apply lalu oke. Selanjutnya kita adalah untuk mendapatkan jaringannya. Itu adalah kita disablein yang di sini dulu. Lalu kita enablein lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, ada logonya yaitu kayak begini nih, network internet access. Berarti kita sudah mendapatkan jaringan internet ya. Selanjutnya di sini ada kita membatasi kecepatan jaringan. Sebelum membatasi, kita lihat dulu dapat speednya itu berapa sebelum kita batasin kecepatannya. Kita tunggu. Kalau pada ngetek gue di grup ya? Tahu. Rumah. Gue plus. Gue nge-lag banget sebentar ya. Paling ini gua cut sih. Ini nge-lag banget coba. Supaya ini nge-lag banget. Udah dapat jaringan ya. Gue pengen ngecek batasan jaringan sebelum gua limit.
Itu udah mulai apalagi ntar lagi Iya, iya. aja berapa. Makanya itu. Kenapa bocah pada ngetek gua sih jelas banget. Lagi di IC. Men yang ada adapter dong. Oh dia nanya adapter lah. Kenapa sih pak? Harus ke SNTP Apa? SNTP. proses ya. Habis SNTP. Itu udah Berapa step? udah batas jaringan. Belum. Iya berarti proses QQ. Demi Allah ini nggak muncul. Demi. Tadi lu pakai Microsoft ya, Ri? Iya. Bukan pakai kamu. Klik tambah mana? Iya. Oke, selanjutnya sebelum kita ingin melimit kecepatan jaringan, kita cek dulu di Microsoft untuk speednya, speed jaringan sebelum dibatasi itu seberapa. Oke, cepet aja di sini. Oke, kita coba Tadi lima. di Chrome tadi ngelag. Ada juga apa deh? Gue udah gak nyetel apa-apa loh. Dari kan Aduh ngelag banget ya. kue wes. Nah, itu namanya kan ETH2. Iya. Itu yang gaji ke ETH2 apa? Frekuensi apa? Target. Oh, target. Oke, di sini kita sudah mendapatkan kecepatan untuk download adalah 5 Mbps. Kecil banget. Lalu untuk uploadnya kita mendapatkan 2 Mbps. Oke, coba kita refresh lagi, siapa tahu itu jumping. Kita go, kita testing. Siap. Oh, lag banget loh. Boom. Gue batasnya gimana? Paling satu gitu. Satu. Ya Allah. Oke, jadi sebelum dibataskan kita mendapatkan untuk download kita mendapatkan 3 Mbps. Lalu untuk upload kita mendapatkan 3 juga. 3 juga. Aduh. Oke, 3 lah Mbps. 3 berarti 3 ya. 3 kita bakal membatasi jadi 1 MB. 2 aja kan? 2. Ini gimana gitu? Oke, berarti kita batasin. Di sini kita cara ngebatasinnya adalah kita pencet add di users list. Namanya di sini kita ether 2 karena di ether 2 yang mau kita batasin. Terus ini tinggal pilih aja ether 2. Lalu target uploadnya di sini kita akan targetkan itu 1 MB dan downloadnya juga 1 MB. Dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi kita pencet apply lalu oke. Kita tunggu. Kalau sudah di sini kita pencet Microsoft lagi untuk mengecek tes kembali speed test. Lalu kita pencet ini. Sekarang kita bakal melakukan pengecekan ulang. Dari sebelumnya kita mendapatkan 2 Mbps, sekarang kita sudah melimit menjadi 1 Mbps. Sekarang kita coba untuk mengecek kecepatan yang sudah dibatasi, yaitu menjadi 1 Mbps. Sabar dikarenakan ini sangat nge-lag. Oke. Jadi di sini kita mendapatkan 1 Mbps, yaitu 0,50. Berarti pembatasan kecepatan jaringannya itu sudah berhasil ya. Dikarenakan sebelumnya adalah kita mendapatkan 2 Mbps dan sekarang kita melimitnya menjadi 1 Mbps. Jadi segini itu udah termasuk 1 ya.
walau nggak terhitungnya satu gitu, tapi kalau mendekati kayak begini itu pasti udah terhitungnya satu. Oke, berarti limit kecepatan jaringan sudah selesai. Ini juga udah merah, berarti sudah penuh guys, sudah dipakai. Selanjutnya kita adalah memencet IP. Kita kembali ke firewall ini nih. Firewall. Kita ke layer 7. Lalu ke layer 7 protokol untuk memblokir situs. Namanya di sini kita isi menjadi blokir situs atau website gitu. Website. Kalau sudah, di sini kita ada rumusnya, yaitu panah atas titik tambah buka kurung, kita masukin URL situs atau website yang pengen kita blokir. Kalau saya ini shopee.com tutup kurung, lalu rumusnya adalah titik bintang dolar, kita apply dan oke. Selanjutnya kita masih di dalam firewall, tapi kita beralih ke filter rules. Kita tambah di sini actionnya, kita pakai yang drop. Lalu untuk di advance layer 7 protokol ini kita pencet dan pastikan di sini ada bacaan nama yang sudah kita isi sebelumnya. Kalau sudah, kita apply lalu oke. Dan kita akan ngecek apakah sudah diblokir. Kita akan melihat website yang diblokir dan tidak diblokir. YouTube adalah salah satu website yang tidak saya blokir, lalu shopee.com adalah situs yang saya blokir. Di sini di bagian YouTube sudah bisa untuk mencari atau online, atau bisa yang namanya itu searching gitu, karena dia mendapatkan internet dan tidak diblokir. Sedangkan di sini di Shopee kita masih belum bisa, atau bahkan error seperti ini karena sudah kita blokir dalam mikrotiknya guys. Berarti pemblokiran sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian SNTP. Ke bagian SNTP client. Di sini enable kita checklist, lalu primary NTP server kita ganti menjadi 0 ID full NTP org. Ya, seperti ini. Lalu di sini kita salin aja, kita ganti yang kedua itu menjadi 1. Kalau udah, kita apply. Lalu oke. Selanjutnya adalah kita ingin membuat hotspot. Tapi sebelum itu kita ke wireless table, ke bagian WiFi interface. Di bagian WiFi interface, di sini ada logo tambah, di sampingnya ada logo kayak arah ke bawah. Itu kita pencet. Kita pencet virtual. Lalu di sini di bagian SSID-nya kita tambahkan yaitu Raka ya Indo. Ini adalah SSID hotspot yang bakal terlihat di bagian WiFi HP gitu guys. Kita apply lalu oke. Kita ke IP lalu beralih ke hotspot. Di sini kita pencet yang namanya itu server dulu. Kita ke bagian hotspot setup, kita pencet. Lalu Ether 1 ini interface yang kita ganti jadi WLAN 2. Kita next sampai ke bagian bukan ini. Oke guys, jadi kita ke hotspot setup, kita ke WLAN 2, kita next. Nah, di bagian DNS name-nya ini kita ganti jadi raka sh.id. Jadi kita next lagi. Lalu kalau sudah tertambah seperti ini, kita ke user profile, kita klik tambah, kita ganti namanya itu menjadi raka. Dan set user itu adalah batas user yang bisa memakai hotspot ini. Misal kita itu cuma 2, berarti hanya 2 perangkat yang bisa terhubung ke hotspot ini. Kalau misal 10, berarti 10 perangkat bisa terhubung ke dalam sini. Bagian rate limit ini adalah kecepatan upload dan download. Di sini kita bisa membatasinya seperti 1 MB/1 MB. Dan di bagian status auto refresh di sini jangan lupa kita tambahin menjadi 1 hari. Jadi seperti ini. Kalau sudah kita apply lalu oke. Lalu kita beranjak ke user. User kita klik tambah lagi. Di sini server bagaikan al, biarkan al. Namanya kita ganti menjadi raka. Dan passwordnya ini adalah 123456778. Lalu kita klik apply. Ini adalah nama dan password yang harus diisi ketika kita sudah mencapai ya dalam webnya yang disebut tuh portal itu.
portal apa nih? Oke, berarti kalau sudah seperti ini, kita buka HP kita. Kita bakal ngecek di wifi HP kita buat ngehubungin ke dalam hotspot yang ada di Micro T kita yang udah kita bikin itu, guys. Ini malah mainan. HP-nya di sana. Oke. Oke, selanjutnya kita buka wifi di HP kita. Kita cari yang namanya itu Raka Yatindo. Seperti ini. Raka Yatindo. Kita masukin PW-nya 12123454321. Kalau sudah, kita bakal masuk ke dalam website-nya, guys. Nih, kita masukin PW-nya dulu 12123454321. Kita sambungkan. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, sebentar, guys. Sambungkan. Oke, mungkin karena tadi ada sedikit kendala, kita bakal ganti user profil ya. Kita ganti namanya, guys, menjadi Raka, menjadi K, dan kita apply, lalu oke. Nah, ada sekolah di sini. Jangan lupa kita pencet DHCP full ya, DHCP full 0. Lalu kita ke user, kita ganti, guys, karena di situ ada sedikit kendala. K, server profile, dan sudah seperti ini. Pinjam apa dong? Wifi. Kalau udah, kita buka wifi kita. Kita bakal buka wifi kita dan cari yang namanya itu Raka Yatindo. Seperti biasa, Raka Yatindo. Kita masukin PW yang di awal 123454321. Kalau sudah, kita bakal disuruh masuk ke dalam portal seperti ini. Lalu kita masukkan username-nya yaitu H dan passwordnya 123456788. Kita connect. Dan kalau udah, adalah kita bisa terhubung ke internetnya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.